Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat mendengar, membaca, sekaligus memahami video ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang diterangi oleh iman dan Islam. Perkenalkan, saya Halwa Tamara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang berjudul Pembelajaran PKN untuk mengembangkan civic skill. Adapun anggota dari kelompok 6 adalah saya Halwa Tamara sebagai moderator, Hairunisa Dwi Hari sebagai pemateri pertama, Hadiah Putri sebagai pemateri kedua, Putri Amalia Lubis sebagai pemateri ketiga, dan Liza Saswani Purba sebagai materi keempat. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Hairunisa Dwi Hari. Saya persilahkan. Civic skill merupakan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan civic disposition berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Keterampilan kewarganegaraan civic skill merupakan kecakapan yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill mencakup intellectual skill. Kecakapan intelektual adalah kecakapan berpikir kritis dan partisipasi skill. Keterampilan partisipasi adalah bertanggung jawab efektif dan ilmiah dalam proses politik dan dalam civic society. Selain mengisyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan warga negara dan masyarakat demokratis juga harus diinfokuskan pada kecakapan partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik civic society. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hairunisa Dwi Hari, dan penyampaian materi kedua kepada Saudari Hadiah Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pembelajaran PKN untuk civic skill. Untuk mencapai visi dan misi PKN paradigma baru, kemudian dikembangkan 3 kompetensi yang harus dimiliki siswa itu, ialah pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, karakter kewarganegaraan atau civic disposition atau traits. Salah satu aspek penting dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah peningkatan keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Keterampilan kewarganegaraan yang akan dikembangkan, terutama penerapannya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sangat terkait erat dengan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran kewarganegaraan. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan atau civic skill adalah strategi pembelajaran PKN berbasis portofolio. Strategi pembelajaran berbasis portofolio diyakini sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dapat melatih siswa atau mahasiswa berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan.
Melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis portofolio, peserta didik dilatih untuk turut serta dalam mempengaruhi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hadiah Putri, dan penyampaian materi ketiga kepada Saudari Putri Amalia Lubis, saya persilahkan. Selanjutnya, keterampilan kewarganegaraan yang meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan yang menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui. Salah satu strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan adalah strategi pembelajaran kewarganegaraan berbasis portofolio. Istilah portofolio ini pada awalnya digunakan untuk bidang seni, yaitu biasa diartikan sebagai kumpulan yang mewakili sebuah karya. Biasanya para seniman seringkali mengumpulkan karya-karya seni mereka untuk tujuan tertentu, seperti pameran karya seni yang berpindah-pindah tempat. Secara periodik, para seniman akan memamerkan karya seni yang telah terkumpul, dan biasanya karya yang ditampilkan merupakan karya yang terbaik. Adapun cara mengembangkan desain pembelajaran PKN untuk mengembangkan civic skill siswa, baik keterampilan intelektual maupun kemampuan partisipatoris. Secara umum, desain pembelajaran tersebut memuat tahap-tahap, yaitu pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu ranah civic skill siswa. Yang kedua, merumuskan materi PKN yang nantinya akan dijadikan bahan belajar. Yang ketiga, merumuskan model sekaligus di dalamnya metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan mengarah pada pencapaian tujuan. Yang kelima, mengembangkan alat evaluasi yang mampu mengukur tercapai civic skill siswa. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran, materi, model sekaligus metode, serta mengembangkan media serta alat evaluasi, menjadikan desain pembelajaran PKN yang lebih efektif dan terorganisir dengan baik, dan juga memudahkan dalam proses penyampaian pembelajaran yang ada kepada peserta didik. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran, materi, model sekaligus metode, serta mengembangkan media serta alat evaluasi, menjadi desain pembelajaran PKN yang lebih efektif dan terorganisir dengan baik, dan juga memudahkan dalam proses penyampaian pembelajaran yang ada kepada peserta didik. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat ketika mereka diminta untuk menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik. Terima kasih kepada Saudari Putri Amalia Lubis. Dan untuk pemateri keempat, pada Saudari Liza Saswani Purba, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana metode dan teknik membentuk civic skill di MISD. Yang pertama, model reflective inquiry, yang dimana pengorganisasiannya mengembangkan kemampuan keputusan serta berfungsi untuk saling melengkapi dengan kemampuan memecahkan masalah yang dikembangkan dalam pengajaran ilmu. Yang kedua yaitu model berpikir induktif, yang dimana tujuannya untuk mendorong para pelajar menemukan atau menciptakan nama suatu konsep dan menunjukkan keterampilan dalam melakukan ilmu pengetahuan, serta agar seorang pelajar lebih terampil dalam menyikapi dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga yaitu model inquiry training, yang dimana para pelajar diharuskan untuk lebih berpikir kritis atau lebih fasih dan cermat dalam menyajikan pertanyaan serta membangun konsep yang sangat tepat untuk diadaptasi dalam PKN. Yang keempat yaitu model jurisprudensial, yang dimana para pelajar diharuskan untuk menguji dirinya sendiri serta perilaku kelompok dan proses sosial yang lebih besar, agar untuk dikembangkan dalam keterampilan sosial kewarganegaraan.
Kelima yaitu model social inquiry, yang dimana dikembangkan atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan model penelitian ilmiah yang diterapkan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu-ilmu sosial, serta mengembangkan kompetensi perilaku sosial warga negara dan lebih tepat untuk memperkuat mutu pembelajaran. Terima kasih kepada Saudari Liza Saswani Purba yang sudah menyampaikan materi. Baik, selanjutnya adalah penutup. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 6 yang berjudul Pembelajaran PKN untuk mengembangkan civic skill. Saya moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.